Kamu itu wanita tidak benar. Dan kamu melahirkan mutiara. Orang tua kandung kamu yang kamu cari selama ini ada di depan mata kamu, yaitu Tante Rianti. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita Merangkai Kisah Indah episode 176. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Sandra yang terus meyakinkan Aditya, termasuk dirinya yang melaporkan soal foto Rianti dan Mutiara. Aku sih ngerasa aneh ya. Akhir-akhir ini Tante Rianti sama Mutiara tuh jadi makin dekat. Dan dekatnya tuh gak biasa gitu loh. Aku sempat lihat ada foto Tante Rianti sama Mutiara. Kayaknya di fotonya diam-diam deh. Dan di foto itu mereka kelihatan akrab banget, udah kayak ibu sama anak. Dan aku yakin Tante Rianti kayaknya gak pernah deh foto seakrab itu sama Aurel. Is it a coincidence? Untuk meyakinkan Aditya, Sandra juga minta pertolongan Kayla untuk mencari fotonya. Dan siapa sangka kalau Kayla malah ingin kembali ke rumah Sandra. Kalau gitu kamu punya foto Tante Rianti sama Mutiara? Untuk yang itu aku nggak simpen, Kak. Oke, kalau gitu kayak aku benar-benar minta tolong sama kamu. Kamu tolong tanyain ke anak-anak buah kamu, anak-anak Diva Naila atau Ivan, anything ASAP. Aku butuh foto itu sekarang, oke? Aku akan bantu Kak Sandra cari fotonya. Tapi aku minta satu hal sama Kak Sandra. Apa? Uang? Izinin aku balik dan tinggal di rumah Kak Sandra lagi. Oke. Ya udah, kalau misalnya kamu mau balik ke rumah aku, terserah. Meskipun aku nggak tahu alasannya apa. But, yeah, just do whatever you want. Makanya Kayla langsung menghubungi Edo yang ada di studio foto. Tuh kan M-Kiss First, Dikta menanyakan soal kedekatan Marsha dan Sandra. Bahkan Marsha masih berbohong. Aditya menolak untuk mempercayai Sandra. Kecuali ada bukti dari Vanilla Studio. Pas banget dengan Cynthia yang menghubungi Sandra untuk menanyakan keberadaannya. Tapi Aditya yang berbicara sama Cynthia lagi-lagi mengancam Cynthia. Apa kabar, Bu? Kayaknya udah lama ya kita gak ketemuan. Pak, saya nggak ada urusan sama Bapak, bisa tolong handphone yang dibalikan ke Sandra? Sabar dong, Bu. Jadi gimana? Tawaran saya masih berlaku? Tuh kan, Sandra langsung mengajak Aditya untuk pergi ke kontrakan Mutiara. Pas banget dengan kedatangan Kayla yang langsung memberikan foto Mutiara dan Rianti. Oh, ini membuat Aditya akan bergegas. Di lain sisi, Miss Kiss masih dibuat terharu melihat Rianti yang selalu tenang setiap bersama Mutiara. Apalagi Rianti yang memberikan kue semprong, bahkan Rianti menyuapkan Mutiara. Kedatangan Siti membuat kehebohan dengan ART di rumah Aditya. Gak hanya bertemu di taman, Miss Kiss jadi terharu melihat Rianti yang mengantarkan Mutiara pulang. Bahkan mereka ngobrol banyak hal. Saya juga ikut prihatin sama apa yang sekarang lagi menimpa kamu sampai kamu harus dirumahkan. Ya, saya sih sebenarnya sedih, Bu. Tapi mau gimana lagi? Kalau emang saya dirumahkan sama Adita ya nggak apa-apa. Tapi gimana pun caranya saya bakal tetap coba untuk bikin Sententia Cafe ramai lagi. Sebenarnya banyak loh Mutiara yang bisa kamu lakukan. Contohnya kamu bisa bikin happy hour, atau kamu bisa adain diskon pas weekday, atau kamu juga bisa adain nobar. Pasti cowok-cowok suka kan? Iya benar banget, Bu. Makasih banyak ya, Bu, buat idenya. Nanti coba saya kasih tahu ke Pak Dikta. Ibu ini bikin saya inget sama Bu Widuri. Ide
Ide-ide dari Rianti membuat Mutiara teringat Widuri, tapi omongan Mutiara membuat Rianti teringat kesalahan yang telah membuat Widuri menangis. Saya ngerasa kalian mirip, suka tiba-tiba nangis terus peluk. Tapi bedanya kalau Bu Widuri, dia nggak ngasih tahu ke saya nangisnya kenapa. Dia selalu bilang dia baik-baik aja. Beda sih sama ibu masih ngasih tahu saya. Tapi cuman ya kalian mirip. Saya tahu kenapa Widuri menangis, Mutiara. Itu karena saya mengambil semua yang menjadi miliknya. Suami, rumah, harta, termasuk para ART-nya sehingga dia merasa kesepian hidup di kampung. Dan itu sebabnya dia mengambil kamu dari saya. Sebagai cara untuk membalas semua dendam. Dan ternyata kamu malah menjadi pelipur laranya. Dan jadi satu-satunya harta, rumah dan kebahagiaan yang Widuri miliki. Ibu kan juga pernah bilang ke saya kalau ibu kandung saya istri kedua dari ayah saya. Yang saya bingung cuma satu, kok ibu kandung saya mau ya sama orang yang udah beristri? Kok dia mau jadi orang kedua? Kok bisa ya ada perempuan yang tega ngelakuin itu ke sesama perempuan? Benar-benar Sandra, dirinya gak ada udahnya. Dia memberitahu hasil foto Rianti dengan anak-anaknya. Ini membuat Aditya semakin panas. Foto ini lebih bagus daripada keluarga saya, tanpa Mutiara. Senyuman Rianti ini jauh lebih lepas. Padahal saya sudah bilang sama Mutiara kalau dia itu bukan anggota keluarga saya. Tapi diam-diam, Rianti mengajak Mutiara untuk foto itu. Om, kan aku udah bilang, menurut aku ya teori aku sebenarnya selama ini Tante Rianti tuh nggak cinta sama aku. Dia cuma pura-pura doang. Dan selama ini Om tuh dimanfaatin. Buktinya dia punya anak sama laki-laki lain, Mutiara. Dan Mutiara ini disembunyiin dari Om. Omongan Sandra membuat Aditya teringat soal perlakuan Rianti. Kedatangan Aurel dan Kenzo pas banget dengan Siti yang memberikan pizza. Siti memberitahu soal saudara suster Sally yang menemui Sandra. Semuanya membuat Kenzo terheran. Tadi tuh sebelum saya kesini, saya sempat ketemu orang. Namanya Deo. Dia tuh bilang nyariin Mutiara, Mas. Mas Ganteng inget gak sih orang yang nyebrang bareng saya depan Sentintia Cafe tadi? Tadi kan kita sempat dada-dada tuh. Mbak Siti. Mau kemana? Mau ke Sentintia Cafe, Mas. Iya, saya ingat. Dia ngapain nyari Mutiara? Dia bilang sih mau ngasih surat buat Mutiara, Mas. Katanya penting banget itu suratnya. Non Sandra ngaku ke Deo kalau misalkan Non Sandra itu teman baiknya Mutiara. Padahal kan jelas-jelas dia bohong. Terus sekarang suratnya ada di Sandra. Tapi Aurel yang akan ikut dilarang oleh Kenzo. Bagaimanapun Kenzo akan melindungi Aurel. Ternyata selama ini kamu sudah bohongin aku ya. Kamu diam-diam, kamu punya anak dari hubungan gelap kamu sama laki-laki lain. Sebelum kamu menikahin aku. Sebelum kamu mengenal aku, kamu itu wanita tidak benar. Dan kamu melahirkan Mutiara. Dan tidak tahu siapa bapaknya. OOM Kiss First. Kedatangan Aditya langsung mengungkap informasi Sandra. Ini langsung membuat Rianti heran dan memancing emosinya. Rianti gak terima. Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Kamu jangan berani ngomong sembarangan sama aku. Di lain sisi, Cynthia jadi memikirkan omongan Suster Sally waktu itu. Suster Sally yang mengaitkan dengan Widuri membuat Cynthia kepikiran. Mutiara, kamu jangan bingung. Selama ini kan kamu tuh bingung ya nyari-nyari orang tua kandung kamu di mana, siapa. So let me tell you something. Orang tua kandung kamu yang kamu cari selama ini ada di depan mata kamu, yaitu Tante Rianti. Omongan Sandra tidak dipercaya gitu aja oleh Mutiara. Sampai Mutiara membaca surat dari Suster Sally langsung. Mbak Sandra ini ngomong apa sih? Jangan ngomong sembarangan, Mbak. Jelas-jelas Bu Rianti ini bukan kandungnya Mas Kenzo sama Mbak Aurel. Nggak mungkin saya. Ini surat dari Suster Sally.
Untuk Mutiara, saya menulis surat ini dengan hati penuh dosa dan penyesalan. Selama ini saya udah berbohong sama kamu, menyembunyikan kebenaran yang pernah kamu tanyakan dulu. Apa jangan-jangan ibu pernah ngebantuin ibu kandung saya buat lahiran? Tolong kasih tahu saya siapa orang tua kandung saya. Sekarang kamu gak perlu lagi mencari orang tua kandungmu. Dia ada di dekat kamu, Mutiara. Orang yang benar-benar kamu kenal. Mungkin ini sulit dipercaya, tapi saya bisa pastikan 100% kalau ibu kandung kamu itu adalah Ibu Rianti. Gak hanya itu, Sandra juga tidak mau memberitahu dari mana asal surat itu. Miskis jadi gak tega dengan omongan Aditya yang gak terima sama Mutiara. Sandra, dari mana kamu dapatkan surat itu? It's confidential. Mungkin ibu kandung kamu itu Bu Rianti. Tapi saya bukan ayah kandung kamu, Mutiara. Rianti gak terima dengan semua omongan Sandra dan tuduhan Aditya. Keributan itu membuat Trimo heran. Saya mengenal sekali Rianti itu seperti apa. Yang ada di pikirannya cuman uang, uang, dan uang. Dan dia rela melakukan segala hal supaya hidupnya tidak susah. Mungkin ibu kamu ini memang mau membuang kamu dan tidak tahu siapa ayahnya. Tapi setelah dia membuang entah kemana, kamu kembali mencari ibu kamu. Dan ternyata ada suster yang tahu semua tentang kamu dan ibu kandung kamu. Dan ibu kandung kamu itu ada di depan kamu. Stop! Stop, Mas Aditya! Ini semua gak benar, Mas. Anak aku itu cuma 2. Kenzo dan Aurel. Mutiara itu bukan anak kandung aku! Enggak, ini semua gak benar. Ini semua gak benar, Mas! Sementara Miskis dibuat terharu karena Kenzo yang selalu perhatian dengan Aurel. Apalagi Kenzo akan membantu Aurel. Kenzo yang akan pergi menitipkan Aurel lebih dahulu kepada Ipa. Tapi tiba-tiba Kenzo mendapatkan pesan dari Sandra soal Mutiara anak Rianti. Rianti benar-benar emosi kepada Sandra. Dirinya takut kalau mengakui Mutiara sebagai anaknya. Dan ketegangan ini membuat Aditya minta tes DNA. Gaswat banget ini. Kamu tahu sendiri Sandra itu seperti apa? Tujuan dia itu hanya mau menghancurkan keluarga kita, Mas. Dan dia gak akan berhenti sampai dia mendapatkan Kenzo, Mas. Ini semua gak benar, Mas. Ini semua gak benar. Ini semua salahnya Sandra. What are you talking about, Tante? Why are you so ungrateful? Tante tuh bener-bener gak tahu berterima kasih sama aku ya, Tante. Aku tuh selama ini udah bantuin Tante loh. I gave you a job, I gave you everything. Aku kasih Tante kerjaan, Tante butuh aku selalu ada. You know what, Tante bahkan gak ada effortnya buat bantuin aku deket sama Kenzo. And I don't even care about that. Aku gak peduli sama sekali soal itu. Tapi sekarang Tante fitnah aku. That's too much. Mendingan sekarang Tante ngaku aja. Kita semua udah tahu kalau Mutiara tuh anak kandung Tante kan? Diam kamu, Sandra. Diam kamu, Sandra. Apa kamu, Mas? Hah? Kamu sekarang mau bela Sandra? Hah? Mas, aku mohon tolong kamu percaya sama aku, Mas. Sandra ini yang salah. Aku gak tahu apa-apa. Mutiara itu bukan anak kandung aku, pasti bukan anak kandung aku. Aku gak kenal, aku gak tahu itu surat itu dari siapa. Dan aku yakin surat itu cuma karangan Sandra doang. Itu cuma karangan Sandra, Mas. Sekarang gini aja. Kamu sama Mutiara tes DNA. Kita buktiin siapa yang berbohong. Kamu atau Sandra. Kalau misalkan kamu berbohong, aku akan talak kamu. Dan kamu tidak akan mendapatkan harta aku sedikit pun dari aku. Semua fasilitas dari aku. Paham? Kepergian Sandra dan Aditya membuat Rianti histeris. Tapi ketika Mutiara yang menguatkannya, malah ditolak oleh Rianti. Dan Mutiara memilih untuk masuk ke kontrakan.
Miss Kiss jadi sedih melihat Mutiara dan Rianti yang sama-sama histeris menghadapi masalah ini. Di keadaan hujan deras, Mutiara dibuat khawatir melihat Rianti kehujanan. Bahkan Mutiara yakin kalau Rianti tidak seperti yang dibicarakan oleh Aditya. Kedekatan Mutiara dan Rianti benar-benar bikin Miss Kiss terharu. Sedih banget Kiss First. Menurut Miss Kiss, ini scene paling tersedih. Miss Kiss udah berlembar-lembar tisu mengelap air mata. Mama gak mau ngomong apapun sama kamu, nak. Mama cuma mau kamu dengar isi hati Mama. Dan kamu bisa merasakan semua kesedihan Mama sekarang. Masuk Mutiara. Saya mau kamu sakit. Kamu masuk ke dalam ya. Saya pamit. Tanpa ada yang tahu, Mutiara jadi memikirkan semua omongan Widuri dan keributan tadi. Dirinya histeris menghadapi ini semua. Maaf, sayang. Mutiara bukan kandung itu. Mutiara itu bukan anak kandung aku! Keributan ini membuat Rianti hanya bisa berdoa. Dirinya takut untuk hidup susah, makanya dirinya tidak bisa mengakui kalau Mutiara adalah anak kandungnya. Miss Kiss jadi sedih. Mutiara memikirkan omongan Rianti dan Aditya. Dirinya benar-benar heran dengan nasibnya. Ini lagi gaswat banget Kiss First. Marsha menyarankan soal efisiensi untuk mengurangi karyawan. Bisa-bisanya dia malah menyarankan Aurel dan Mutiara yang dikeluarkan. Pas banget dengan Cynthia yang menghubungi Dikta. Tapi lagi-lagi pertolongan Cynthia ditolak oleh Dikta. Di lain sisi, Mutiara yang ngaji dibuat kaget melihat Kayla yang akan pergi. Bahkan Mutiara berusaha untuk menahan Kayla yang akan pergi. Saya kurang tahu juga sih Mbak, baru dengar. Aku gak percaya, Mut.
kamu pasti sama kayak mereka. Emang yang paling benar aku balik ke rumah Kak Sandra. Rumah Mbak Sandra? Jangan, Mbak. Kenapa harus ke rumah Mbak Sandra? Kenapa nggak di sini aja? Uang tabungan aku habis buat bikin studio foto. Dan aku nggak tahu uang itu akan balik modal atau enggak. Karena kepercayaan aku buat Ivan pun udah hilang. Tapi balik ke rumahnya Mbak Sandra itu bukan pilihan yang tepat. Mbak, dulu Mbak disiksa loh sama Mbak Sandra. Aku akan damai sama Kak Sandra. Dan aku akan nurutin semua kemauan dia. Karena sekarang aku sadar kalau aku gak bisa berdiri di atas kaki aku sendiri. Dan Om Aditya, Tante Rianti, Aurel, satu keluarga pembohong. Dan Kenzo juga. Dari kecil dia gak pernah sadar kalau aku cinta sama dia. Sampai pada akhirnya aku nyerah. Dan aku ikhlas. Dan sekarang pas aku udah jatuh cinta sama Ivan, adanya Kenzo ngambil semua kebahagiaan aku dari aku, Mut. Aku capek ngalah terus. Mbak Kayla, Mbak Kayla mau pikirin ini dulu. Kenapa sih Mbak Kayla buru-buru pergi? Mbak, saya juga shock banget waktu dengar kalau Ivan sama Mbak Aurel udah balikan. Tapi saya yakin semuanya mungkin salah paham aja dan bisa diobrolin baik-baik. Kamu masih mau aku di sini supaya aku bisa bantu kamu bayar kontrakan, kan? Tapi siapa sangka kalau Kayla tega mengatakan kata-kata yang merendahkan Mutiara. Bahkan Kayla yang dipeluk Mutiara menolaknya. Karena selama ini selalu aku yang sering bayar kontrakan. Mbak Kayla, saya gak ada niatan kayak gitu sama sekali. Mbak Kayla jangan mikir gitu dong. Mbak, lagian juga kalau mau dihitung semuanya, saya siap. Saya janji saya bakal bayar semua utang saya. Kamu aja sekarang lagi di rumah, kan? Kamu pasti lagi butuh uang banget, kan? Mbak Kayla kok jadi kayak gini sih, Mbak? Kok saya rela kalau Mbak mau ninggalin saya kemana aja terserah. Yang penting satu bukan ke rumahnya Mbak Sandra. Saya benar-benar peduli sama Mbak. Saya kasihan, saya takut Mbak Kayla diapa-apain. Aku bakal baik-baik aja, Mut. Maafin saya kalau udah salah. Aku pergi, Mut. Pas banget ketika Kayla pergi, ada Ivan yang datang. Mengetahui itu, Ivan berusaha mengejarnya. Baru juga Aurel dirawat di rumah. Tapi lagi-lagi Sandra menghubungi Aurel soal Mutiara adalah anak kandung Rianti. Apalagi ketika Aurel menghubungi Sandra langsung. Kak Sandra jangan bikin masalah lagi, Kak. Masalah keluarga aku tuh udah banyak, jangan ditambahin lagi. Aku gak bikin masalah, Aurel. Justru aku bantuin kamu. Ini tuh info paling akurat loh. Kalau misalkan kamu gak percaya, kamu tanya aja sendiri sama papa kamu. Pasti Om Aditya mau ngejelasin kok ke kamu. And before you say it, you're welcome. Makanya Aurel juga ditenangkan oleh Ipa. Sementara Kenzo datang menghampiri Mutiara. Kenzo berusaha mendengarkan cerita Mutiara pas banget dengan Aurel menghubunginya. Kamu kelihatannya gak sedih kayak gitu sih. Kenapa? Mbak Sandra ngasih saya surat. Surat itu diambil dari Suster Sally. Suster Sally tahu soal masa lalu saya. Dan dia... Dan apa, Mutiara? Sebentar. Ya ini nggak mungkin. Saya harus bikin perhitungan sama Sandra. Mas, stop. Saya udah setuju kok, saya, Bu Rianti, Pak Aditya, kita udah setuju buat tes DNA. Kamu percaya sama Sandra, Mutiara? Kamu mau ngelakuin semua kemauan mereka? Tapi itu Ini semua nggak mungkin terjadi, Mutiara. Mas Kenzo, ini satu-satunya cara buat tahu kebenaran. Biar kita tahu siapa yang bohong, siapa yang benar. Kenzo jadi emosi mendengar omongan Mutiara. Mutiara hanya bisa berusaha menenangkan Kenzo. Bagaimana kalau Mutiara terbukti anak kandung Rianti? Mas Kenzo.
kalau kita saudara? Itu nggak mungkin, Mutiara. Saya tahu kalau mama tuh punya banyak salah, tapi menjalani papa tuh nggak mungkin, Mutiara. Dan nggak mungkin pernah terjadi. Jadi kamu mau buang jauh-jauh pikiran itu. Kepulangan Kayla membuat Sandra bingung, tapi Kayla yang cerita membuat Sandra mengetahui ini semua. Miss Kiss jadi khawatir kalau ini akan jadi bahaya jika Kayla akan mengikuti omongan Sandra. Astaga, Kiss first. Aurel berusaha menanyakan kepada Aditya soal Mutiara, tapi bisa-bisanya pertanyaan Aditya buat Aurel semakin sakit. Aku dengar dari Kak Sandra kalau Mutiara itu anak kandungnya mama. Aku mau mastiin ke papa. Kalau emang Mutiara anak kandungnya mama, berarti Mutiara juga anak kandungnya papa dong. Jadi Mutiara saudara aku, Pak. Bukan orang. Papa sama semua harta di sini kan sudah pada tahu. Kamu dan Kak Kenzo keturunan Papa. Mutiara mungkin anak kandung mama kamu sama pacarnya dulu. Ivan yang datang ke rumah Sandra ditahan oleh Sandra. Ini membuat keributan di antara mereka. Apalagi Kayla gak mau menemui Ivan. Miss Kiss gak tega melihat Rianti yang hampir frustasi. Dirinya benar-benar takut bertemu Aditya. Bagaimana ini? Kalau akhirnya aku tes DNA sama Mutiara dan udah pasti hasilnya cocok. Karena Mutiara tuh memang putri kandungku. Sebelum kamu mengenal aku, kamu itu wanita tidak benar. Dan kamu melahirkan Mutiara. Dan tidak tahu siapa bapaknya. Tapi saya bukan ayah kandung kamu, Mutiara. Nah, buat MKiss yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.